Halo semuanya, selamat datang. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu literatur yang menurut saya pribadi bener-bener luar biasa. Kita bakal ngeliat gimana sih sebuah prinsip spiritual kuno dari abad ke-7 itu bisa bertransformasi jadi hukum ekonomi yang super modern. Serius deh, kita bakal ngelacak bareng-bareng gimana sebuah kedermawanan tulus dari dalam hati itu ternyata bisa diukur secara presisi banget ke dalam neraca keuangan suatu negara. Menarik banget kan? Mari kita mulai. Buat peta jalan kita hari ini, kita bakal ngelewatin 5 poin utama. Kita mulai dari konsep harta yang paling dicintai, terus ngelihat transformasinya ke hukum positif. Habis itu kita agak sedikit main angka di matematika keadilan sosial, lanjut ngebahas efeknya ke pertumbuhan ekonomi, dan nanti kita tutup dengan bahasan soal prioritas kepada keluarga. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, harta yang paling dicintai. Ini tuh fondasi dari kedermawanan level tertinggi. Sebelum kita pusing ngomongin angka, coba kalian bayangin sebentar, apa sih aset paling berharga yang kalian punya saat ini? Nah, buat masyarakat Arab di abad ke-7, aset paling top itu adalah kebun kurma. Jadi pas ada anjuran yang bilang kalau kebaikan sempurna, itu baru bisa dicapai pas kita ngasih harta yang paling kita cintai, ada satu sahabat bernama Anas bin Malik yang bener-bener nggak mikir dua kali. Dia nggak ngorek-ngorek sisa hartanya loh, dia langsung nyerahin kebun kurma favoritnya, aset paling produktif yang dia punya. Tindakan Anas ini tuh perwujudan dari apa yang disebut albir atau kebaikan sempurna, tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Jadi bukan sekedar ngasih uang kembalian atau sisa-sisa gitu, tapi benar-benar ngelepas apa yang paling disayang. Dan poin krusialnya di sini, konsep ketulusan yang murni inilah yang nantinya bakal jadi jangkar buat semua hitung-hitungan matematis dan hukum ekonomi yang bakal kita bahas sebentar lagi. Terus yang jadi pertanyaan, gimana ceritanya kisah personal dari satu orang ini bisa berubah jadi sistem yang ngatur jutaan orang? Kita masuk ke bagian kedua, transformasi ke hukum positif. Semuanya emang berawal di abad ke-7 sebagai kewajiban spiritual. Tapi coba kita lompat ke era modern sekarang. Nilai ini tuh ternyata diadopsi mentah-mentah ke dalam hukum positif Indonesia. Lewat Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 2011 yang terus dibikin aturan teknisnya sama Baznas. Jadi ini bukan lagi sekedar anjuran moral buat berbuat baik ya. Ini udah jadi arsitektur hukum negara yang mengikat. Dan dampaknya di dunia nyata tuh benar-benar masif banget. Zakat sekarang diakui secara legal sebagai dana pengentasan kemiskinan resmi. Bahkan, kerennya lagi, ini bisa jadi pengurang pajak penghasilan yang sah loh. Sistem ini punya audit yang ketat banget buat mastiin semuanya halal, privasi penerimanya dijaga rapat, dan ini yang bikin kaget, ada sanksi dari administratif sampai pidana buat yang nolak bayar. Benar-benar di-backup penuh sama otoritas negara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga nih. Favorit saya nih, matematika keadilan sosial. Mari kita lihat rumus di balik hukum ini. Sebenarnya hitung-hitungannya tuh pakai logika if-then yang urus-lurus aja. Pertama, cek dulu total harta kalian. Kedua, lihat apakah harta itu udah ngelewatin batas minimal atau nisab, yakni setara 85 gram emas. Kalau iya, tinggal kaliin tarif mutlak 2,5%. Sesimpel itu. Jadi, katakanlah kalian punya harta 100 juta rupiah. Persamaan ini tuh cuma minta persis 2,5 juta aja. Sangat-sangat presisi. Nah, keajaiban redistribusinya tuh kelihatan banget di sini. Coba lihat ya. Dari 5 kelompok masyarakat ini yang sangat kaya dengan duit 500 juta, ngeluarin 12,5 juta. Di sisi lain, kelompok menengah ke bawah dan miskin nggak bayar sepeser pun. Tapi pas dana ini didistribusiin, lihat deh, kelompok miskin yang awalnya cuma punya 10 juta, pendapatannya loncat jadi hampir 14 juta. Cuma butuh persentase sekecil itu dari puncak piramida buat ngasih daya ungkit yang luar biasa besar di dasar piramida. Terus, efek dominonya buat satu negara penuh gimana? Jawabannya, penurunan 9,6%. Ini tuh angka penurunan indeks Gini alias tingkat ketimpangan kekayaan. Bayangin, bisa nakan ketimpangan hampir 10% cuma lewat satu instrumen keuangan aja. Dalam ilmu ekonomi, ini tuh fenomena yang benar-benar gila sih. Lanjut ke bagian keempat, menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kita zoom out sedikit ke level makro ya. Gini, banyak kritikus yang mikir kalau redistribusi atau bagi-bagi kekayaan itu malah bikin ekonomi mandek. Tapi berdasarkan model pertumbuhan Solow, datanya ngomong lain.
Tanpa zakat, ekonomi negara itu cuma jalan lambat di angka 2,1%. Tapi pas sistem ini jalan, ekonominya malah melesat ke 3,5%. Kok bisa? Karena dana ini tuh nggak ngendap, tapi dialihin ke modal manusia. Jadi modal usaha, biaya pendidikan, pelatihan, yang pada akhirnya ngubah kelompok rentan tadi jadi tenaga kerja super produktif yang manasin mesin ekonomi nasional. Dan ini nggak cuma soal pertumbuhan angka duit aja, ada juga yang namanya utilitas sosial. Kasarnya tingkat kebahagiaan total masyarakat lah. Zakat ini secara matematis terbukti mendongkrak kebahagiaan total secara eksponensial. Logikanya masuk akal banget. Bayangin, uang 1 juta rupiah nambah di rekening seorang miliarder. Pasti nggak akan kerasa apa-apa kan? Tapi uang 1 juta yang sama kalau dipegang keluarga miskin, itu wujudnya jadi gizi anak, kesehatan, dan pendidikan. Jadi mindahin uang ini benar-benar ngelipat gandain kesejahteraan di masyarakat. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, prioritas kepada keluarga. Ini yang bakal ngerangkum semua obrolan panjang lebar kita dari tadi. Ingat lagi soal Anas bin Malik tadi di awal? Waktu Anas nawarin kebun kurmanya, respon Nabi Muhammad tuh sebenarnya cukup bikin kaget. Beliau bilang, "Bagus, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku berpendapat agar kamu membelikannya kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Jadi, alih-alih disuruh nyerahin ke kas negara atau dikirim ke daerah pelosok yang jauh, Anas malah disuruh nenggok ke sekelilingnya dulu, ke keluarganya sendiri. Kenapa gitu? Alasannya super rasional. Kalau dilihat dari sisi spiritual jelas ya, kalian dapat pahala ganda. Pahala sedekahnya dapat, ikatan silaturahmi keluarganya juga makin kuat. Terus secara makroekonomi, keluarga itu adalah jaring pengaman sosial yang paling dasar. Kalau setiap orang yang mampu udah mastiin kerabat dekatnya nggak jatuh miskin, otomatis beban jaring pengaman negara itu bakal menyusut drastis. Ini dia nih, jembatan yang ngehubungin kesalehan personal seseorang dengan ketangguhan ekonomi suatu negara. Semuanya ini ninggalin satu pertanyaan yang bener-bener harus kita renungin bareng. Sebelum kita sibuk banget pengen ngubah ekonomi dunia dalam skala besar, udahkah kita memulai kebaikan dari rumah kita sendiri? Karena pada akhirnya, ekonomi yang kuat dan adil itu nggak dimulai dari coret-coretan kalkulator para menteri, tapi dari hati yang ikhlas buat berbagi sama orang-orang yang paling dekat dengan kita. Terima kasih banget ya udah ikut ngebahas literatur ini bareng saya. Sampai jumpa di bedah literatur seru berikutnya.